Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ayyuhal hadirun, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kali ini dalam majelis taklim yang mudah-mudahan kita betul-betul mendapat manfaat darinya. Allah beri manfaat dari kegiatan ini dengan mendatangkan sekian banyak kebaikan untuk kita semua. Diampuni dosa-dosa kita, diberikan rahmat, sakinah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan lanjutkan kembali melanjutkan kajian fikih kita. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, bab yang ke-13 tentang salat al-istisqa. Qala mu'allif hafizahullah al-bab ats-tsalits 'asyara fi salatil istisqa'i wa fihi masail. Bab yang ke-13 tentang salat istisqa dan permasalahan-permasalahan terkait dengannya. Kata beliau hafizahullah, mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu dzalik. Permasalahan yang pertama, definisi, hukum dan dalilnya tentang salat istisqa. Sebelum masuk membacakan penjelasan beliau, teman-teman, kata istisqa ya, secara bahasa itu maknanya adalah meminta hujan. Istisqa, ya. Susunan hurufnya sama dengan istighfar, sama. Dalam bahasa Arab yang bila huruf-hurufnya tersusun seperti ini, perhatikan, maka itu artinya adalah mengandung permintaan, at-talab. Ya, ini faedah layak untuk diketahui. Istighfar, ya, istitab, dan seterusnya. Setiap kata dalam bahasa Arab yang huruf-hurufnya tersusun seperti ini, ada tambahan huruf sa dan hamzah di depannya, alif hamzah depannya. Ini mengandung makna permintaan. Kata penulis ta'rifuha al-istisqa huwa talabus suqi min Allah Ta'ala inda ajatil ibadi ilaihi ala sifatin makhsusatin wa dhalika idza ajdabatil ardu wa qahatul mataru li'annahu la yusqi wa la yunazzil al-ghaitha illa Allahu wahda. Jazakallah khairan. Hah? Ya, insyaallah. Maksudnya itu menawar. Berapa? Saya kira itu menawar. Menawar. Kata beliau, perhatikan teman-teman, di sini ada faedah yang antum harus cermati.
Definisi istisqa ini ada faedah. Kata penulis hafizahullah, definisinya adalah meminta, al-istisqa itu adalah minta hujan kepada Allah. Minta hujan kepada Allah tatkala ada hajat, ya, kebutuhan bagi hamba terhadapnya. Garis bawahi, dari definisi ini ada beberapa poin penting. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara yang khusus. Dan hal itu terjadi ketika bumi mengering, kemarau. Ya, hujan tertahan, tidak turun. Karena memang tidak ada yang memberi hujan, menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata satu-satunya. Dari definisi tadi, pertama perhatikan di garis bawahi kata inda hajatil ibad. Ketika ada hajat, ada kebutuhan. Jadi tidak setiap saat. Dan kebutuhan itu, garis bawahi selanjutnya, yaitu kondisi bumi mengering atau kemarau. Hujan yang tak kunjung turun. Itulah hajatnya. Kemudian yang terakhir, perlu garis bawahi juga, hal ini dalam rangka mewujudkan keimanan kita bahwa tidak ada yang menurunkan hujan kecuali hanyalah Allah saja. Maka ini buktinya, kita minta kepadanya. Faedah pertama. Faedah yang kedua, perhatikan, saya tambahkan, masih terkait dengan definisi. Kalau kita perhatikan definisi atau ta'rif istisqa tadi, perhatikan teman-teman, ya, tidak ada kata salat sama sekali. Ya tidak ada kata salat. Ya, padahal judul tema kita adalah salat istisqa. Judul pembahasan kita, salat istisqa. Ya. Maka definisi tadi itu bukanlah definisi yang menjelaskan tentang salat istisqa. Tapi definisi untuk menjelaskan kata istisqa-nya. Untuk menjelaskan kata istisqa-nya. Ya, makanya tidak ada kata sholat di dalam definisi tadi. Paham teman-teman? Karena memang demikian. Ini catatan pentingnya. Bahwa istisqa itu adalah sekedar meminta hujan. Yang bisa dan boleh saja dilakukan tanpa dengan sholat. Perhatikan ini. Istisqa itu bisa dan boleh dilakukan tanpa dengan sholat. Itu poin pentingnya. Bahwa istisqa itu bisa dan boleh dilakukan tanpa sholat. Atau dengan sholat. Kalau sholat namanya sholat istisqa. Kata para ulama, innahu yajuzu al-istisqa'u biduni sholatin makhsusah. Waqad istasqa ay da'a binuzulil matar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil jum'ah. Ya, boleh istisqa itu dilakukan tanpa dengan salat secara khusus, boleh. Dan Nabi SAW telah meminta hujan atau melakukan istisqa dengan berdoa agar diturunkan hujan dalam khutbah Jumat beliau. Ya, maka boleh istisqa itu dilakukan ya tanpa harus salat. Fi al-masjid, ya, di dalam masjid, fi ghairi jum'ah, di luar salat Jumat, wa min ghairi salat, atau di luar salat, ya, dan di setiap keadaan. Setiap kita minta hujan kepada Allah karena ada kebutuhan tadi, namanya istisqa. Paham teman-teman? Jadi faedah pentingnya adalah tidak harus menunggu salat. Ya, kalau kita ingin minta agar Allah turunkan hujan karena ada kebutuhannya, silakan aja. Tidak harus menunggu salat. Baik, itu terkait dengan definisi. Kita lanjut. Yang kedua kata penulis hafizahullah taala, hukmuha. Hukmu salatil istisqa annaha sunnatun muakkadah. Liqauli Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa tawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ahu wa shalla rak'ataini
jahara fihima bil qira'ah. Hukum salat Id salat Id lagi. Salat istisqa adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa arti muakkadah, teman-teman? Apa arti muakkadah? Yang sangat ditekankan. Ingat ini kata muakkadah. Dalam pembahasan fikih akan sering disebut. Kata muakkadah ya artinya adalah yang sangat ditekankan. Untuk yang belajar fikih harus tahu ya istilah-istilah seperti ini. Nggak mau pindah ke sini aja. Sini aja. Oh. Biar mati kameranya. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Baik, ini penting loh. Peranannya penting banget ini. Baik. Apa arti apa arti muakkadah tadi, Bang Anton? Muakkadah. Apa arti muakkadah tadi, Bang Vicky? Enggak. Sengaja saya tanya kalian, karena kalian sibuk tadi. Saya tanya kalian sibuk. Betul, apa arti muakkadah? Yang sangat ditekankan. Ya, teman-teman, belajar itu jangan terhalangi dengan kegiatan kita. Fokus kalian belajar. Ya, fokus belajar. Ya, wajar kalau pernah Ustaz Yazid marah dengan panitia. Panitia itu harus lebih dulu belajar. Semangat ngurus sana, ngurus ini, ngurus itu. Ya, lalai dengan belajar ya enggak, itu yang diinginkan. Ya, teman-teman. Tetap yang utama belajar. Ya, masalah perekaman, masalah sharing dan seterusnya ya alhamdulillah kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Baik, sunnah muakkadah berdasarkan ucapan Abdullah bin Zaid. Rasulullah SAW pernah keluar untuk istisqa, lalu beliau menghadap kiblat, lalu beliau berdoa dan merubah posisi rida atau selendang beliau, lalu beliau salat 2 rakaat dan kemudian mengeraskan bacaan di dalam salat tersebut. Hadis ini muttafaq. Apa arti muakkadah tadi, Bang? Hukumnya sunnah muakkadah. Baik, masalah tsaniyah, kata penulis selanjutnya, hafizahullah, permasalahan yang kedua, sababuha, penyebab belajar. Al-istisqa. Ya, wajar kalau pernah Ustaz Yazid marah dengan panitia. Panitia itu. Baik, kata penulis, sababuha al-qahad. Ngurus sana, ngurus ini. Wa huwa inhibas al-matar, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidzalik. Ya. Penyebabnya adalah karena kekeringan, kemarau atau panceklik. Itu. Hujan yang tak kunjung turun. Lalai dengan belajar. Maka Nabi SAW pun melakukan istisqa. Apa istisqa tadi? Meminta hujan. Kenapa kita melakukan istisqa? Iya, enggak. Apa tadi? Enggak. Terkait dengan iman kita? Karena kita meyakini bahwa Allah saja satu-satunya yang menurunkan hujan itu. Jadi bukan manggil pawang hujan. Ya, bukan manggil pawang hujan. Ini yang harus kita luruskan akidah masyarakat yang sudah mulai tercemar dan rusak, dan bahkan ini kerusakan yang sangat parah, fatal. Ya, merusak akidah. Ya, syirik akbar ini. Mukhrijun minal millah. Tidak boleh dibiarkan. Dan tidak boleh meridhoinya. Ya, apa yang disebut dengan rara, musyrik. Tidak boleh dibiarkan yang seperti itu. Dan tidak boleh kita ridhoi hal yang seperti itu. Betul-betul merusak tauhid kita. Belakangan ini katanya lagi rame-rame dia. Ya, terkait dengan Jakarta. Kemarin siapa yang ngasih tahu saya? Katanya mau datang ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan ada yang ngusir dia. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada dia. Nggak boleh, teman-teman. Itu syirik akbar. Jangan dianggap itu candaan, kita ketawa terhadap jangan. Na'udzubillah, kita katakan. Subhat itu. Kalau terlintas di hati kita memberikan pembiaran, haram kita.
Ar-ridha ar-radhi kafa'ili. Orang yang ridha itu dihukumi sama dengan yang berbuat. Ini merusak haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak boleh sama sekali ada pembiaran. Nggak boleh. Kita harus ingatkan. Ingatkan masyarakat. Kalau antum ngobrol di luar sana, syirik pak, syirik bu, itu nggak boleh. Hujan itu cuma Allah saja yang ngatur. Mau nurun tidak nurun, cuma Allah aja yang ngatur. Antum sebatas apa yang antum bisa. Omongan, sampaikan. Dengan kalimat apapun. Ya, ingatkan. Saya yakin masyarakat tahu. Cuma mereka kadang hanyut, terlalaikan. Ya, mungkin juga pengaruh media sosial yang mana yang viral mereka senang dengannya. Maka ingatkan. Tidak boleh dibiarkan. Ya, dengan bahasa apapun antum sebisa mungkin. Syirik, kufur itu. Baik. Kita pindah. Ada penulis al-mas'alatu tsalitsah waqtuha wa kaifatuha. Permasalahan yang ketiga kata penulis, waktu dan tata caranya. Kata penulis hafizahullah, waktu salat istisqa dan tata cara atau sifatnya itu seperti salat Id. Alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang salat Id di 2 pertemuan yang telah lalu. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain kama yusalli fil Idaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebagaimana salat untuk 2 hari raya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Hasan dalam Irwa al-Ghalil. Maka dianjurkan atau mustahab atau sunnah hukumnya dilakukan di al-musalla. Musalla membahas ini maknanya apa? Tanah lapang, tanah luas. Seperti sholat Id, ditunaikan dengan 2 rakaat, dikeraskan bacaan padanya sebagaimana sholat Id. Dan sholat itu juga dikerjakan ya sebelum khutbah disampaikan. Demikian juga pada jumlah takbir-takbirnya dan juga terkait dengan apa yang dibaca padanya. Berapa jumlah takbir salat Id? Total, rakaat pertama? Total. Rakaat pertama berapa? Hah? 7 atau 8? Hah? Rakaat yang kedua? 5 atau 6? Total dengan takbiratul ihram dan dengan takbiratul intiqal. Apa yang dibaca dari 2 takbir? Tidak ada keharusan zikir. Teman-teman, barakallahu fikum, saya tambahkan di sini. Ada pendapat lain tentang salat istisqa yang ditunaikan seperti salat Id ini. Ya. Bahwa sebagian ulama berpendapat untuk salat istisqa itu tidak ada ziyadatut takbir. Tanpa ada takbir zawaid. Catat dengan baik, ini pendapat dalam mazhab Malik dan Imam Auza'i dan Imam Abu Thawr dan Ishaq ibn Rahawai. Ada 2 bacaan, Rahawai atau Rahawai. Baik. Dan para ulama juga menjelaskan di antara perbedaan lain antara istisqa dan salat Idaini. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' mengatakan di antara perbedaan salat istisqa dengan salat Id, kata beliau, yang pertama bahwa pada salat istisqa, pada salat Id, khutbah bisa disampaikan dengan 2 kali menurut sebagian ulama. Dan kita telah bahas ya. Adapun istisqa, maka yang tepat dan paling tepat dalam masalah ini hanya 1 khutbah saja. Yang kedua, untuk sholat istisqa, perhatikan, untuk sholat istisqa atau Syekh Ibnu Utsaimin itu bisa memilih. Khutbahnya bisa disampaikan sebelum atau setelah sholat. Kalau sholat Id kapan? Sesudah sholat. Nah, kalau istisqa boleh memilih. Boleh sebelum atau sesudah. Ya, amma fi sholatil Id fatakun ba'da shalah. Adapun sholat Id kata Syekh Ibnu Utsaimin tidaklah boleh kecuali hanya setelah
salat Id. Ya. Yang ketiga, salat Id kata beliau sebagaimana yang dimaklumi dalam Ahkamul Idaini, ya, memperbanyak takbir di dalamnya. Adapun istisqa memperbanyak istighfar secara khusus. Istighfar secara khusus dan taubat untuk meminta hujan. Jadi ini 3 perbedaan salat Id dengan istisqa yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Yang pertama apa tadi? Tentang yang disebut di sini khutbah. Lah, yang pertama apa? Untuk Id pada jumlah takbirnya juga terkait dengan apa 2 kali. Yang kedua, untuk istisqa khutbahnya boleh sebelum atau setelah. Aduh, teman-teman. Poin perbedaannya. Allah Ustaz. Yang pertama tentang 2 atau sekali khutbahnya. Ya. Kalau untuk salat istisqa cuma sekali khutbahnya. Kalau salat Id ada kemungkinan boleh 2 kali khutbah. Ya. Yang kedua, jangan lagi ngulangin itu. Yang lain dong poin perbedaannya. Apa yang kedua? Khutbahnya boleh sebelum atau setelah sholat. Yang ketiga, kata pertama, kalau sholat Id dianjurkan memperbanyak takbir. Kalau istisqa memperbanyak istighfar dan taubat karena meminta hujan. 108. Kita lanjut ke buku. Kata penulis, Hamidullah, dan boleh istisqa dikerjakan dengan cara bagaimanapun, ya, dengan seorang berdoa kemudian atau minta hujan, berdoa minta hujan dalam sholatnya ketika dia sujud, atau minta hujan oleh seorang imam di atas mimbar di saat sholat Jumat, sebagaimana Nabi pernah minta hujan sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar pada hari Jumat. Ya, ini sebagaimana telah tadi saya isyaratkan. Teman-teman, kalau tadi kita dapatkan penjelasan, saya tambahkan lagi bahwa sholat istisqa sama seperti sholat Id secara umum. Sekali lagi, secara umum berarti ada isyarat anjuran di sana bahwa sholat istisqa itu dilakukan dengan berjamaah, sebagaimana sholat Id. Ya. Tetapi hadirin, karena tadi ada keterangan bahwa sholat istisqa boleh dilakukan bagaimanapun juga, sebagaimana Nabi ya pernah istisqa di atas mimbarnya dan seterusnya, maka berjamaahnya untuk istisqa juga bukan sebuah keharusan. Paham? Ya, itu yang benar dalam masalah ini, sebagaimana dipertegas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa untuk sholat istisqa tidak ada keharusan. Ya, untuk dengan berjamaah boleh mengerjakan dengan fardan atau sendiri-sendiri, atau ma'alihi fil bait bersama keluarganya di rumah, atau fil madrasah di sekolah atau di kantor. Ya, saya tambahkan. Tapi tentunya kalau bisa dengan berjamaah bersama kaum muslimin dengan jumlah yang banyak di tempat yang satu, ada imam yang memimpin, mereka sama-sama minta kepada Allah dengan jumlah yang banyak seperti itu, kana aqrab ilal ijabah, itu lebih bagus, lebih dekat untuk ijabah, lebih bagus. Ya, paham teman-teman? Ya. Dengan kata lain, dengan kalau istisqa dengan berjamaah, kita bisa katakan itu lebih afdal. Kalau sendirian boleh nggak? Boleh aja. Silakan aja. Saya tambahkan poin selanjutnya tentang waktu. Karena di kitab nggak ada pembahasan waktu. Hanya dengan global aja. Ketika dikatakan bahwa istisqa itu sama seperti Id, berarti apakah waktunya juga sama dengan Id? Sama tidak? Tidak, ternyata. Id kita udah bahas, waktunya kapan sampai kapan? Dari kapan? Dari tergelincirnya matahari. Hah? Terbitnya matahari? Terbitnya matahari didetailkan kapan ya? Terbitnya matahari banyak. Setinggi tombak. Kalau di jam kurang lebih berapa?
Ya, 15 menit setelah terbitnya matahari. Ini perhatikan teman-teman, ini masalah penting. Sampai kapan? Sampai zawal, ya sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Itu Id. Apakah istisqa juga sama seperti itu? Jawabannya tidak. Teman-teman, barakallahu fikum, sebagian ulama memang berpendapat mengatakan bahwa istisqa itu juga sama seperti salat Id. Ya. Namun Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' merinci tentang waktu salat istisqa. Ada 3 rincian. Yang pertama kata beliau, waktu salatil Id. Bisa benar waktunya sesuai dengan waktu salat Id. Ya. Yang kedua kata beliau, awal waktu salatil Id. Ya, waktunya bisa di awal waktu salat Id. Ya, hingga terbentang sampai salat Asar. Dan yang ketiga, dan ini lebih tepat, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, salif was sahih bal shawab. Inna la tahtassu biwaqtin. Kata Imam Nawawi, yang paling tepat adalah yang ketiga. Ya, bahwa untuk sholat istisqa tidaklah dikhususkan pada waktu tertentu, bal tajuzu wa tasihhu fi kulli waqtin min lailin wa naharin illa awqatil karaha ala ahadil wajhain wa hadha wal mansus lisyafi'i wa bihi qat'ul jumhur wa sahhahu al muhaqqiqun. Kata Imam Nawawi, bahkan boleh dan sah untuk menunaikan kapan saja waktunya, malam atau siang, malam atau siang, kecuali hendaknya hindari waktu-waktu yang terlarang. Ya, menurut salah satu pendapat. Kata beliau selanjutnya, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, demikian juga jumhur, dan telah disahihkan oleh sekian kalangan al-muhaqqiqun, para ulama ahli tahqiq. Ya. Demikian juga dipertegas oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali. Kata beliau, walaysa li waqtil istisqa, tidak ada bagi istisqa itu waktu khusus. Ya. Ya. Karena hal ini terkait dengan butuhnya masyarakat terhadap hujan. Ya, yang bisa jadi waktu yang tepat siang hari atau sore hari. Ya. Maka untuk istisqa terkait dengan waktunya tidak sama dengan salat Id. Satu lagi terkait dengan tata cara salat Id, ini faedah yang menarik. Faedah yang menarik, dan juga ini terkait dengan salat Id. Kalau tadi kita telah bahas bahwa sholat istisqa itu untuk takbirnya, ya menurut sebagian ulama berpendapat sama dengan Id, adanya zawaid, takbir tambahan. Faidah disebut oleh sebagian ulama, bagaimana bagi masbuk yang masuk di sela-sela takbir zawaid itu. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, ya, idza dakhalta ma'al imami fi athna'i takbirati fakabbir lil ihram awalan thumma tabbi' lil imam fima baqiya wa yaskut anka ma madha. Ini faedah untuk kita semua. Ini juga terkait dengan salat Id. Kalau engkau masuk ke salat Id, ya, atau istisqa ini, ya, mendapati imam telah berada di tengah-tengah takbirnya. Paham ini? Ya, mungkin takbir yang ketiga, 4, dan seterusnya. Maka takbirlah yang pastinya pertama kali untuk takbiratul ihram, niatnya. Ini harus.
rukun salat ini. Takbir yang pertama untuk ihram. Setelah yang pertama ini, ikutilah takbir yang tersisa dengan imam dan tidak perlu melanjutkan atau menyempurnakan yang telah lewat. Gugur. Paham? Paham teman-teman? Enak banget kalau masbuknya pas di takbir yang ketujuh. Enak? Ya. Sudah nggak lagi dia mikir berapa takbir lagi. Ya. Jadi begitu teman-teman, bagi yang masbuk masuk di sela-sela takbir. Kita masuk masalah yang keempat, kata penulis al-mas'alatur rabi'ah al-khuruj ilaiha. Permasalahan yang keempat, keluar untuk salat istisqa. Kalau beliau hafizahullah, apabila imam, ini pemimpin salat, keluar dan memberikan wejangan nasihat kepada masyarakat, ya, memerintahkan mereka untuk bertobat dan meninggalkan perbuatan zalim, ya, meninggalkan tempat-tempat yang dimurkai, kekejian, karena sesungguhnya inilah yang menjadi sebab tertahannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita berbicara dengan kacamata iman. Tes 1 2 mati. Hah? Mati. Bukannya tadi 9 angkanya? Fikir tolong ini aja Fikir. Okay. Ya. Karena hal ini terkait dengan butuhnya masyarakat terhadap hujan. Ya, yang bisa jadi waktu yang tepat. Ya. Kita harus memiliki kesadaran. Hujan itu betul-betul murni haknya Allah dan terkait dengan haknya Allah. Nasihat kepada masyarakat, ya, memerintahkan mereka untuk bertobat. Saya sering mengomentari pelajaran umum yang didapatkan kita dulu waktu sekolah atau anak-anak kita belajar IPA tentang turun hujan. Itu hanya menggambarkan proses sirkulasi turun hujan dengan kejadian alam murni, tidak pernah menyinggung kejadian. Hanya dengan adanya uapan air laut yang naik ke atas, menggumpal, suatu saat dia turun dan itulah hujan. Benar tidak? Benar tidak? Mana ada menyinggung itu kekuatan atau pengaturan Allah? Mana ada? Kalau seandainya ditambahkan kalimat dengan izin Allah, dengan ketentuan dari Allah, bagus sekali itu. Saya tidak menafikan proses itu, karena bisa jadi itu sebab, dan beberapa ayat mengisyaratkan hal itu. Saya tidak mengingkari itu, tapi sempurnakan dengan mengatakan ini semua atas kehendak Allah. Paham teman-teman? Atas kehendak Allah. Nah, ternyata dalam beberapa ayat dan hadis, tertahannya hujan itu diantara bentuk murkanya Allah. Hadirin. Hujan itu betul-betul murni hanya Allah. Ini harus kita miliki. Ya. Kata penulis di kitab, perhatikan bukunya. Wali'anal ma'asi, dan karena perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah sebab kekeringan, dan takwa adalah sebab keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu untuk mereka keberkahan dari arah langit. Keberkahan dari arah langit. Itulah hujan. Dan juga demikian dari bumi. Akan tapi mereka mendustakan, sehingga kami pun menghukum mereka sebatas apa yang telah mereka perbuat. Tidak mengingkari, tapi sempurna dengan mengatakan teman-teman. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saya tambahkan sedikit di sini, ya.
bahwa perhatikan penjelasan penulis setelah ini. Ternyata di antara ekspresi yang diperlihatkan untuk sholat istisqa, kita baca, ya, berbersih, tapi tidak mengenakan parfum dan tidak mengenakan pakaian yang bagus. Garis bawah ini. Sebab hari itu adalah hari ketundukan, kekhusyuan, keluar menuju lapangan yang telah diinformasikan untuk menunaikan sholat istisqa. Semua masyarakat diingatkan dalam keadaan ketundukan, kerendahan diri, khusyuk, ya, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus diinformasikan kepada semua masyarakat yang akan mengikuti salat istisqa. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadallilan mutawaddi'an mutakhashshi'an mutadarru'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk istisqa dalam keadaan menghinakan diri, ya, tawadhu, khusyuk, dan merendahkan dirinya. Saya tambahkan sedikit di sini. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini adalah wujud atau ekspresi penghambaan dan butuhnya kita kepada Allah. Ekspresi yang diperlihatkan. Karena memang ternyata ada dalam hadis lain. Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Mudah-mudahan yang punya aplikasi hadis bisa mencari dan coba antum mainkan aplikasinya. Ketik coba lafaznya, katanya bisa diterjemah ya, kata kuncinya. Arabnya walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatar minas sama'i walau lal baha'im lam yumtiru. Ya. Dan tidaklah mereka menahan diri, enggan, ya, membayar zakat harta mereka, melainkan hujan akan tertahan dari langit. Kalimat setelahnya ini mengerikan. Kata Nabi, kalau bukan karena hewan, misalnya Allah pernah turun dalam kondisi yang kita lebih buruk daripada hewan. Karena sayangnya Allah sama hewan itu, hujan itu. Hadis ini menjelaskan bahwa dosa berupa tidak menunaikan zakat itu di antara penyebab tidak turunnya hujan. Alhamdulillah. Sampai Nabi mengatakan bahwa Allah itu kalau bukan karena hewan, berarti kita lebih buruk dari kondisi ini. Pada kondisi tersebut. Maka hendaknya, ya, kita menyadari hal ini karena dosa-dosa kita dan butuh evaluasi secara jamaah atau keseluruhan. Makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran itu sangat urgen, selalu ada di tengah masyarakat. Kita ingatkan, wahai masyarakat, jauhi perbuatan kesyirikan. Wahai masyarakat, jauhi LGBT. Ya, wahai masyarakat, jauhi perzinahan dan sekian banyak hal yang mengundang murkanya Allah, riba. Melainkan hujan itu harus ada di tengah masyarakat. Ya. Dan syaitan dari kalangan manusia menghalang-halangi itu dengan berbagai macam cara. Ya, mengatakan bahwa itu menutup hak asasi orang, ya, menutup kebebasan orang. Syaitan dari kalangan manusia. Allahumma musta'an, hadirin. Ya, maka lihat ini. Ya. Untuk sholat istisqa, ya, adanya anjuran jangan mengenakan parfum, jangan mengenakan pakaian yang bagus.
Bahkan dari hadis ketika Nabi tadi yang hadis telah lalu membalikkan selendang, para ulama sebagian menjelaskan kalau ada yang ingin sholat istisqa, balik bajunya. Karena baju itu hampir semuanya yang namanya baju yang bagus itu bagian luar. Ya tidak? Ya tidak? Ya, bagian dalam apa yang jelek? Untuk menunjukkan hal ini. Ya, penghambaan, ketundukan diri kepada Allah. Dan kondisi seperti ini sangat kita butuhkan ya untuk suatu saat mungkin. Allahul musta'an. Butuh kita untuk tazkiyatun nufus. Ya. Gemerlap dan kesibukan serta aktivitas keduniawian mungkin yang mungkin membuat kita semakin jauh, makin hari makin jauh dari sadar kita akan hal ini. Allahul musta'an. Baik. Saya tadi menyebut membalikkan pakaian, saya teringat sebuah cerita lucu terkait dengan salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang bernama Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Ini sering sekali disebut oleh Syekhuna Ahmad bin Said Al-Ashabi dalam pelajaran-pelajaran beliau. Beliau ini salah seorang ulama pakar hadis di zamannya. Banyak sekali orang di seluruh dunia datang kepada beliau di negeri Kufah. Orangnya rabun matanya, dikenal dengan Al-A'mash. Beliau punya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari, tapi berilmu luar biasa, termasuk pakaian. Beliau kalau punya baju baru, selalu beliau balik. Sambil berjalan, ditanya sama orang, kenapa bajunya kebalik? Kemana baju balik? Beliau tersenyum dan berkata, aku heran kenapa manusia punya baju indah, tapi keindahannya diperuntukkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itu beliau. Kalau saya tidak, bagus ya dari bajuku, saya peruntukkan untuk diri saya sendiri. Dia semua orang. Baik. Kita pindah ke masalah yang terakhir. Bukan ya? Masih dua masalah lagi ya. Qala al-mu'allif hafizahullah al-mas'alatul khamisah al-khutbah fiha. Kata penulis hafizahullah, permasalahan yang kelima, khutbah istisqa. Disunahkan bagi imam untuk khutbah di salat istisqa dengan sekali khutbah ba'da salat. Ya, yang jelas tadi telah kita terangkan, Syekh Utsaimin mengatakan boleh sebelum dan boleh setelahnya. Baik, sudah azan. Saya tunda pembahasannya untuk pertemuan yang akan datang. Karena sayangnya Allah sama hewan, kita cukupkan 2 kali pertemuan, insya Allah selesai. Dikit ini. Tapi kalau ada tambahan, saya khawatir nanti terlalu banyak makan waktu. Jadi kita tunda aja untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah. Dikit lagi ya, sholat istisqa, habis ini sholat khusuf, jenazah. Ini jenazah nih yang agak panjang ini. Tentang habis sholat jenazah, habis selesai sholat, kita pindah kitab zakat. Nah, kitab zakat ini yang penting nih. Insyaallah. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya dari teman-teman yang hadir? Nggak ada? Baik, kalau tidak kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menjelaskan bahwa dosa